Jadi saya tidak membela ibu, juga tidak membela anak. Streaming itu sebenarnya teorinya anak-anak streaming kalau mereka itu merasa setelah streaming itu dia merasa lebih tenang. Nah, maka dari itu ibu jangan uber-uber dia, "Ayo cepat selesaikan, ayo cepat selesaikan." Oh iya, kalau mau memberikan support itu begini aja, "Oke, Fatan sudah pinter ya, lanjutkan, lanjutkan lagi supaya nanti selesai, ya, tapi jangan nguber-nguber, jangan nguber-nguber kayak kayak kita zaman dulu Kak, selesai PR supaya cepat selesai kita diuber-uber sama mama kita, "Ayo cepat selesaikan, kalau nggak selesai nanti anu loh, besok nggak tahu apa ini loh." Nah, jangan gitu, dia tambah nggak tenang, dia tambah akan sering sedikit-sedikit itu streaming itu. Nah, jadi kalau dia memang kita ngomongnya pendekatannya santai, halus, tetapi tegas. Jadi pada waktu dia umpamanya mau tepuk tangan, timernya belum selesai, tangannya ditahan. Nanti setelah selesai, ya, jadi tangan kita pegang sama tangan sambil kita tunjuk timernya, sambil kita ngomong, nanti kalau sudah selesai ya tepuk tangan. Nah kita bantu untuk dia nggak tepuk tangan dengan tangan kita. Jadi ada intervensi fisik, intervensi kita memberitahu mengenai timernya, dan secara lisan kita juga memberitahu kalau selesai. Nah kalau anaknya, ibu ngomong nggak ngerti anak saya bu, dikasih tahu gini. Tetapi kalau Anda tahan tangan anak ibu, dia pasti akan ngerti. Begitu kering selesai, oke. Siapa tadi? Fatan boleh tepuk tangan. Nah akhirnya dia lama-kelamaan dia tahu kalau dia boleh tepuk tangan kalau sudah kering. Nah tinggal waktu timernya harus yang saya bicarakan tadi, jangan berikan tantangan yang terlalu besar yang dia sulit untuk memenuhi. Tantangannya yaitu kalau bisa 5 detik ditambah 20% lah paling banyak. Ditambahin jadi 6 detik. Yang 1 detik itu usahanya dia untuk menahan diri supaya nggak tepuk tangan. Oke, kalau seperti itu kan pasti ini ya lebih mudah bagi anak untuk bisa nggak tepuk tangan. Nah, oke, semua lini sudah kita bicarakan. Saya enggak tahu kondisinya Fatan sesungguhnya. Mamanya Husna Mojokerto, anak saya menulis selalu minta sambil tangannya minta dipegangin mamanya. Tadi Bu Mingfe bilang dilatih pakai kapur kecil. Krayon ada yang kecil-kecil boleh Bu, karena dilempar gak suka sama krayon. Tetapi krayonnya yang agak besar ya Bu ya. Jangan seperti yang diameternya seperti pensil tulis itu ya. Itu kekecilan, nggak enak-enak agak besar. Itu gimana ya Bu biar dia mau sama krayon? Gini, pertama Ibu dia tangannya minta dipegangin. Ya Ibu pegangin aja tapi cuma asal aja lah Bu. Cuma syarat aja Bu. Dia kan nggak pede. Mungkin kalau dipegangin dia merasa lebih percaya diri gitu ya Bu. Terus kalau gimana dia mau sama krayon? Ya Ibu lakukan dengan krayon itu enggak harus gini. Ayo kita dengan krayon harus mewarna. Mewarnanya harus bagus. Atau biasanya krayon kan mewarna kan. Nah, nggak boleh keluar dari ini garis, harus rata. Nah itu lama-lama anak itu menurut dia tuh saya tuh kesulit. Terus lagi yang mau diwarna bidangnya luas, wah wis menyerah aja. Lama-lama aku benci deh sama krayon itu. Gara-gara kalau ketemu krayon selalu di belakang krayon itu banyak tugas-tugas yang saya nggak suka. Nah itu ya, itu yang
kalau ibu mau dia mau sama krayon, lakukan hal-hal yang fun sama krayon. Nggak ada tuntutan dulu, pokoknya, oke, kita mau apa? Mau coret-coret? Ya kita coret lah. Oke, kita coret, kita gambar wajahnya ayah. Oke. Gambar lingkaran dulu. Oke, lingkaran untuk wajah, lingkaran kecil untuk mata. Habis itu garis dari atas ke bawah untuk hidung. Habis itu mulut seperti bulan. Nah, bulan dibalik. Nah, atau ibu kalau anak nggak bisa, ibu sudah bikin apapun hasilnya setelah kita buat gambar itu, kita ketawa sama-sama. Walaupun benar ini ya gambarnya ayah. Nah itulah, nggak usah serius-serius. Ibu itu, orang tua itu nggak terlalu serius, yang serius itu terapis. Biar ibu nggak tetap dicinta dan disukai oleh anak. Oke, itu ceritanya di sini. Jadi memang tugas terapis itu yang jadi penjahat. Kalau memang yang ngegolkan pertama kali harus bisa ini, harus bisa itu terapis. Nah, mestinya loh secara ideal itu seperti itu. Jadi ibu hanya melanjutkan di rumah, melatih supaya jadi expert. Tapi dia sudah punya dasarnya sama terapis. Nah, kalau terapis nggak bisa ngajar dia apa kata benda, kata kerja, mungkin nantinya kita bisa bekerja sama dengan ibu karena kita itu terapis itu cuma berapa jam, tapi ibu hanya ngelatih. Nah, kalau dengan terapis itu terapisnya yang bisa apa ya? Putus asa kalau anaknya enggak bisa. Tapi kalau ibu tuh nggak harus anak ini bisa melakukan seperti dengan terapis. Ibu ini cuma melakukan aktivitas untuk support apa yang dilakukan terapis, gitu Bu. Nah, saya seperti minggu lalu saya cara mengenalkan kata benda, kata kerja. Nah, itu memang nggak sama persis sama yang saya lakukan di mata hati. Karena saya tahu kalau di mata hati itu lebih kompleks lagi. Jadi ibu tak kasih yang paling apa ya? Paling mudah lah, paling mudah yang saya tahu itu enggak membuat ibu jadi akhirnya ngomong gini, "Bu, saya nyerah, enggak bisa saya ngajar anak saya." Iya memang. Saya tahu sulit untuk seorang ibu mengajar sekaligus menyayangi, sekaligus gimana ya, kita harus menuntut dia untuk pinter. Jadi role kita itu kadang jadi angel, kadang jadi penjahat, kadang jadi apa namanya, ya istilahnya macam-macam role lah, macam-macam peran yang diperankan oleh ibu. Nah, kalau untuk jadi terapis itu Bu, itu memang sulit karena anak-anak itu bingung membedakan kapan anak mamaku loh, biasanya tuh sayang aku, tapi kalau sudah ngajar-ngajar aku tuh, wah marah-marah terus sama aku. Nah, itu yang dia sendiri bingung. Kenapa mama saya itu bisa kayak gini ya? Biasanya loh aku disayang-sayang. Sekarang dia marah-marah terus sama aku gara-gara aku harus diajarin gini. Nah, teori-teori yang saya berikan itu dilakukan, Bu, tetapi dengan hati yang pendekatannya seperti pendekatan orang tua. Seperti, "Tirukan, ayo tirukan." Nah, kalau terapis kan, "Tirukan, tirukan." Nah, jadi kita lebih friendly, terus kalau nggak bisa, ya udah dibantu. Nah, saya memberikan memang ini sudah beberapa tips itu yang mungkin menurut saya mungkin ada orang tua, mana saya pengen tahu orang tua ada yang komplain nggak? Saya nggak bisa melakukan. Nah, ini kayaknya hari ini yang bertanya ke saya tuh di luar topik. Jadi saya tuh bingung.
kebanyakan pertanyaan di luar topik daripada topik hari ini. Apakah ada ya orang tua yang anak-anaknya masih belum tahu warna dan bentuk ya? Secara kosakata disuruh ambil warna merah, dia ngerti warna merah. Belum belum anu ya, belum berbicara loh, belum label warna apa ini? Merah, belum. Tapi dia kalau disuruh ambil sudah bisa atau suruh nunjuk-nunjuk sudah bisa. Nah, itu yang sebenarnya hari ini kita mau, bahas. Nah, saya sudah ini, seperti anak adik-adik, saya begitu keluar dari, materi saya nggak bisa kembali lagi. Oke. Anak Mika bila dikumpul dengan anak kecil yang lebih lemah, suka mendorong anak lain. Kita takut menyakiti anak. Bu, kadang-kadang anak mendorong itu dia pengen kenalan gitu loh, Bu. Ibu anukan, latihlah caranya mungkin menepuk. Nah, karena anak-anak ini mendorong itu adalah motorik kasar. Kalau menepuk, motorik halus karena harus pelan-pelan. Jadi anak ibu itu bisanya motorik kasar, belum bisa motorik halus. Nah, latihlah Bu untuk menepuk. Di mana halo gitu atau mungkin tos tos halo gitu. Jadi dia sebenarnya bukan mau berbuat jahat, tapi mau kenalan, Bu. Kebanyakan seperti itu, ya. Jadi Ibu latih dia untuk bagaimana cara yang benar untuk berkenalan dengan anak lainnya, oke. Dia bisa menulis tetapi tidak mau, oke. Bisanya seperti apa? Bu Rosalina, saya bukan dokter ya Bu Rosalina ya, yang dokter itu dokter ahli. Dia bisa menulis, ya satu, menulisnya itu menulis besar atau kecil. Jadi kalau dia bisanya besar, kalau ibu pengen dia nulis kecil, ya tulislah agak kecil dari yang dia bisa. Terus dia bisa menulis itu berapa lama. Ya, jadi umpamanya dia loh, kalau ibu amatin, dia bisa menulis 5 huruf langsung tanpa berhenti. Oke, berarti 5 huruf itu kepandaiannya dia. Tinggal ibu tambahkan 1 huruf lagi gitu ya. Oke, sekarang Pak Alfon. Isai, 4 tahun 11 bulan sudah Asira suplemen lengkap, BCom ketiga lulus, skor ATEK 13, skala 4-1. Wow. Verbal 2 arah tapi masih terbatas. Sekarang ini sangat sulit sekali diajak belajar. Sudah 3 bulanan tidak mau duduk dengan baik, selalu protes saja kalau saya sudah mulai bawa buku. Jika sudah mulai belajar, dia pasti langsung mau cepat-cepat selesai dengan ngomong, "Mama tutup buku." Atau "Sampai jumpa Mama," sambil merapikan materi belajarnya. Sejak pandemik, memang stop terapi non-biomedis. Awalnya dia lancar belajar dengan saya, tapi 3 bulan terakhir ini bermasalah. Iya, ini nanti Pak Alfon, coba nanti kalau sudah sekolah buka, ya, nggak usah anaknya Pak Alfon, anak-anak yang nggak punya masalah, yang bukan anak spesial pun, itu nanti juga akan bermasalah waktu pertama kali masuk ke sekolah, ya. Jadi ini namanya ya, anak ini karena kondisinya berubah, maka dia merasa, wah yang ini lebih enak daripada biasanya. Sekarang karena itu kok juga terjadi dalam kehidupan sehari-harinya, ya dia berusaha dong milih milih untuk yang enak menurut dia daripada ngikutin yang belajar nggak enak, bawa mungkin menulis, membaca. Nah, jadi ada banyak cara untuk membuat anak ini mau belajar sama Bapak, yaitu reward, Pak. Coba reward, cari reward yang dia paling suka. Dan itu tidak akan ada kalau nggak belajar sama Bapak atau sama Ibu dengan materi, yaitu buku itu. Nah, kalau umpamanya
Bapak bisa menemukan reward itu dan bisa konsisten hanya memberikan pada waktu itu, tak jamin dia pasti akan duduk dulu mungkin. Begitu Bapak bawa buku gitu, sambil reward-nya di atasnya. Wow, dia aku duduk dulu. Nah, dengan reward ini, saya kemarin kan bicara, ada reward yang disukai anak, tetapi mungkin setelah makan itu, wah anak saya error. Nah, tapi dia kalau sama itu, wah suka sekali. Nah, kita minta pertolongan terapis Bikom untuk bisa menterapi lebih dahulu reward-nya itu sebelum kita berikan. Nah, kita terus yang diomong kayak seneng itu seperti dulu anak saya itu senengnya sama permen. Permen relaksa itu loh dulu. Saya nggak tahu ya, pokoknya dia kalau sama itu wow. Saya ambil ulek-ulek ya. Permen itu saya tutup. Saya apa ya? Saya tutup itu apa? Anda tahulah pokoknya. Saya tutupkan ke permen sampai jadi kecil-kecil sekali. Bapak percaya yang saya berikan itu ya kecilan kecil itu. Benar-benar kayak sebesar gula pasir itu. Nah, itu yang saya berikan. Tapi bagi dia, is okay lah daripada nggak dapat sama sekali. Tapi itu hanya saya keluarkan kalau saya ada sesuatu yang mungkin tugas-tugas yang menurut saya sangat sulit buat dia. Jadi motivasinya dia juga kuat. Motivasi saya, wow itu. Dan kelihatan, perlihatkan memang. Tapi kalau anaknya biasanya kalau diperlihatkan, anaknya pengen di tengah-tengah belajar, dia pengen nyaut aja. Pengen ngambil itu reward-nya terus. Oke. Kalau seperti itu, ditaruh di atas, di mana di luar jangkauannya dia. Tuh. Itu yang paling gampang, Pak. Karena kalau yang lain-lainnya itu harus diajak ngomong apa. Kalau ini langsung motivasinya kita berikan dan kita berikan motivasi yang benar, yang benar-benar disukai anak. Ya. Jadi kalau umpamanya seperti gini nih, kalau kita, kamu kerja sama saya, pegawai staf kita tahu staf saya ini butuh uang, tapi saya kasihnya bukan uang. Nanti kalau kamu kerja sama saya bayarin pakai gula 50 kilo. Wah, dikasih gula. Gula 50 kilo sama uang, mungkin ya lebih banyak uang lah. Mungkin loh ya. Terus atau gula saya masih sulit, aku nggak suka minum gula, tapi saya bayarnya gula. Nah itulah kayak gitu. Jadi kita tahu apa yang disukai anak, ya berikan itu. Oke?